Pernah saya tanya ada grup-grup yang jenggot-jenggotan, apa namanya? Jemaat tablik. Saya tanya sama grup jemaat tablik, orang Makassar, Lukman sini ente. Ini aja jemaat tablik kerjaannya kan sholat, begitu. Dia punya jidat di sini sampai bukan cuma hitam, memang hancur dah. Saya tanya, man, anak mau tanya antum dulu, sebentar saja. Antum masuk surga enggak? Apa dia jawab? Insya Allah. Semua umat Islam kalau ditanya masuk surga, insya Allah. Tapi kalau di Kristen ditanya masuk surga, oh pasti. Wah, memang betul-betul hebat Saya tanya, masa ente sampai sudah lecet-lecet gitu kok? Masa pas pakai insya Allah? Insya Allah itu kan semoga. Di sini saya belajar bahwasannya orang Islam itu betul-betul diajar rendah hati, down, tunduk. Jadi ketika saya bertanya begitu, ingat dengan saya waktu di pendeta, saya pernah kuburkan orang Manado, jemaat saya mati dalam keadaan mabuk cap tikus. Mungkin Pak polisi tahu, itu cap tikus itu adalah sejenis enau yang dimasak, cuman uapnya yang disaring. Makanya di Manado itu biar polisi dan tentara banyak juga alatnya rusak karena terpengaruh, terkontaminasi dengan kafir di Manado sana. Nah, itu biar pendeta, enggak apa-apa, bisa minum. Sisa-sisa perjamuan, anggur kolesom, boleh hantam. Yang penting ada juru selamet. Di Islam enggak ada juru selamet, cari selamet masing-masing. Sedangkan selamet belum tentu selamet. Masih pakai insya Allah. Saya pikir-pikir, ini konsep yang nggak benar. Buka Bible, baca. Oh, ini ajaran ternyata tidak sesuai dengan perintah nabi-nabi. Meneliti ke Israel. Sampai di Israel sana saya lihat, pengakuan orang Yahudi, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Ketahuilah Israel, dengarlah Israel, Allahmu Yahweh dan Yahweh Esah, tunggal, Ehad. Kalau dalam bahasa Arabnya Ahad. Karena abjadnya itu hampir sama dengan bahasa Arab. Bahasa Ibrani itu hampir sama dengan bahasa Arab. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ketet, Yot, Kof, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pet, Sade, Kof, Resi, Shin, Tau. Tidak pernah mendapatkan huruf C, Krais. Itu ajaran orang Romawi. Itu ajaran Yunani. Makanya para orang Kristen itu kalau dia cerdas, dia kritis, dia membaca dan melihat, kemudian back to historis, kembali kepada sejarah, dia akan melihat bahwa Nabi Muhammad inilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Musa 3.500 tahun sebelum datang Isa, kemudian Isa 576 tahun sebelum datangnya Ahmad bin Abdullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya jadi aneh di Indonesia dan negara-negara di dunia ini. Kok seolah-olah Isa itu Yesus? Coba kasih kumpul tuh pakar-pakar teologia itu. Panggil semua, ayo kita debat, kita bicarakan. Lalu ada juga ulama-ulama. Di Bandung ada ustadz ceramah, dia bilang begini. Ibu-ibu majelis taklim, jangan percaya itu Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah kitab sucinya orang Nasrani. Mana bisa? Injil itu adalah kitab sucinya kita, yang namanya sekarang Al-Quran. Taurat itu adalah kitab suci kita, yang namanya Al-Quran. Jabur Daud atau Mismor Eleh Hadebarim, kitab Mazmur di Kristen itu, itulah yang namanya sekarang Al-Quran. Semua kitab yang dibawa nabi-nabi ke dunia yang tidak terbukukan hanya dengan ucapan lisan mereka, lalu pada abad yang ke-7 terbukukan di dalam su'ub, dan sekarang dalam zaman modern namanya Al-Quran. Makanya kalau imam-imam sholat ada ayat tentang Bani Israel. Kenapa? Di situ Allah memberikan peringatan supaya umat Islam jangan mengikuti kebiadaban Bani Israel. Ya, hebat sekali.